Bismillahirrahmanirrahim. Masailu mutafarriqatun fi zakah. Al-awwal an-niyah. Wajibatun fi zakati litafarriqati bainah. Yang mana? An-niyah. Wajib fi zakah zakah litafriqah bainaha. Litafriqati bainaha wa baina sadaqati tatawwu'. Sigatuha hadza zakatu mali aw hadhihi fardun sadaqati mali. Waktuha inda munawalatil faqir awil wakil awil yufawwidul niyata ilal wakil. Yajuzu taqdimun niyati qabla daf'i ilal faqir awil wakil bisyarti ayyakuna ba'da ifraz ay tamyizu maliz zakati an ghairihi. Terus Tugtafarun niyatu idza akhadha al-imamu zakatal mumtani zakatal mumtani qahran fayanwiyal imamu anhu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masail mutafarriqah fi zakah. Al-awwal an-niyah wajibatun fi zakah litafriqa bainaha wa bain sadaqati tatawwu. Jadi kita katakan bahwa yang pertama, berniat ketika kita berzakat hukumnya wajib. Karena umumnya dalil yang mengatakan innamal a'malu bin niat. Kemudian di antara hikmah kenapa kita disuruh berzakat, disuruh berniat adalah tentunya untuk membedakan mana yang sedekah wajib artinya zakat dan mana yang sedekah biasa yang bukan zakat. Supaya kita bisa membedakan. Kemudian dikatakan wa waqtuha inda munawalatil faqiri awil wakil aw yufawwidun niyata ilal wakil wa yajuzu taqdimun niyah qabla ad-daf'i ilal faqiri awil wakil bi syarti ay yakuna ba'dal ifraz. Dan waktunya kita berniat adalah ketika kita menyerahkan zakat itu kepada fakir miskin atau ketika kita menyerahkan kepada wakil atau sebelum kita menyerahkan kepada mereka. Jadi boleh kita berniat ketika berhadapan dengan orang fakir, boleh ketika kita menitipkan kepada wakil, boleh juga ketika kita pilah beras tadi misalnya, lalu kita niatkan, baru kita titipkan. Kita minta seorang wakil untuk mengantarkan, boleh. Jadi terserah saja. Tetapi yang penting ujar ulama bisyarti ayyakuna ba'dal ifraz. Syaratnya adalah beras itu mesti dipisahkan dengan beras yang lain. Bedakan mana beras zakat dengan mana bukan beras zakat. Maksudnya berarti di dalam mazhab apabila orang memiliki banyak beras dalam gentong, misalnya ini punya stok beras banyak, di dalam kada begentong lagi bedrum misalnya, di dalam sana ada berapa ratus beras, berapa ratus kilo, lalu dia niatkan sengaja mengeluarkan zakat fitrah fardu atas diriku karena Allah Ta'ala, baru diambilnya beras tadi. Ulama katakan tidak seperti itu. Tetapi ambil berasnya, ujar ulama katakan mesti ada ta'yin berasnya yang mana. Lalu kita ambil beras itu, lalu kita niatkan untuk kita zakatkan. Mesti dipisah mana beras yang zakat, mana yang untuk kita makan. Jelas lah. Makanya dikatakan di sini ba'dal ifraz. Kemudian wa tughtafarun niyatu idza akhadha al-imamu zakatal mumtani qahran. Maksudnya begini, kan yang berniat ini adalah pemilik harta kan, orang yang berzakat atau orang yang menjadi wali bagi orang yang ditanggung. Kalau istri kita, anak kitanya kada perlu berniat, cukup kita berniat karena kita menjadi wali mereka, kita yang menanggung mereka. Maka kita katakan sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah atas diriku dan orang-orang yang menjadi tanggunganku cukup. Atau kalau ikam sebutkan satu-satu kada apa-apa juga. Tapi andai kata aku keluarkan zakat fitrah atas diriku dan semua yang menjadi tanggunganku, maka termasuk di situ bini kita, termasuk situ anak kita yang kita inginkan untuk dibayarkan zakat. Kada perlu disebut satu per satu. Tetapi apabila ada orang
Jadi sekali lagi kuulang lah, bagi yang bersangkutan yang memang membayar, inya yang berniat. Tapi bagi orang yang ditanggung, yang menanggung yang berniat. Jelas kira-kira? Nah, lalu bagaimana dengan orang yang kada mau bayar zakat? Ketika disuruh bayar zakat, ia kada mau, karas. Lalu di sini pemerintah turun tangan untuk mengambil zakat dari yang bersangkutan, yang jadi kita karas deh. Membangkangnya kan disuruh bayar zakat karena mau bayar zakat. Maka pemerintah berhak untuk mengambil harta itu, sekedar berapa kewajiban zakat yang mesti dibayar. Nah, ketika diambil, maka pemerintah yang berniat atas nama yang bersangkutan. Karena dari awal memang hendak bayar. Harta pun diambil darinya secara paksa, maka pemerintah yang mengambil itulah kemudian yang berniat atas nama orang yang diambil hartanya tadi. Wa yajuzu ta'jiluha qabla mudi kullil haul. Nah, ini kalau kita bicara zakat harta lah. Berarti kalau kita bicara zakat fitrah, boleh saja zakat itu dibayar duluan sebelum. Kalau kita berbicara zakat fitrah berarti sebelum masuknya waktu wajib. Makanya kita akan katakan ada yang disebut dengan waktu jawaz, waktu yang kita sudah boleh untuk membayar zakat terlepas dari perbedaan setiap madhab. Jadi menurut madhab madhab Hanafi dan madhab Malik dan madhab Imam Ahmad, sekali lagi dalam madhab Imam Ahmad, dalam madhab Malik katakan bahwa waktu boleh membayar zakat hanya 2 hari sebelum hari raya. Ya, katakan dalam satu pendapat dalam madhab Imam Malik mengatakan 3 hari. Berarti kisaran 2 sampai 3 hari sebelum hari raya, atau 1 hari sebelum hari raya. Dan bagusnya memang di situ kita bayar. Itu dipraktekkan oleh para sahabat. Adapun di dalam mazhab Syafi'i, kita boleh membayar zakat sejak masuknya Ramadan. Begitu Ramadan masuk, bayar dah. Apakah 2 Ramadan, 3 Ramadan, 1 Ramadan, boleh dalam mazhab Syafi'i. Adapun di dalam mazhab Hanafi, kita katakan kemarin bahwa zakat itu bahkan boleh dibayar 1, bahkan riwayat lain mengatakan 2 tahun sebelumnya. Jadi ente bayar duluan aja zakat untuk tahun depan. Tapi tentunya kalau kita melihat kekuatan dalil, ulama katakan sebaiknya kita tidak membayar kurang dari 2 hari. Kurang dari 2 hari. Maksudnya kalau hendak 2 hari atau 1 hari atau di malam hari raya. Tapi pun andai kata kita membayar 15 hari sebelum hari raya, ya boleh di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita andai kata berjalan dengan satu fatwa ulama, lah katakan misalnya di wadah kita ini memang yang ditunjuk, misalnya katakan membidangi masalah fatwa ini majelis ulama dari berbagai macam latar belakang di situ. Lalu kemudian fatwa mereka sampaikan, lalu kita ikuti. Nah, ini kita buat contoh misal. Lalu mereka mengeluarkan satu fatwa, misal ujar mereka boleh seseorang mengeluarkan zakat fitrah sebelum Ramadan. Misal, ini kita buat contoh aja. Dengan berpegang kepada pendapat madhab Hanafi dan Zaidiyah misalnya, yang mengatakan boleh sebelum Ramadan. Karena pertimbangan tertentu misalnya, karena ada hal-hal mendesak yang terjadi sehingga kemudian kita dianjurkan untuk membayar di saat itu, dan mereka menfatwakan itu boleh, lalu kita kerjakan, ya kita lakukan sesuai dengan fatwa tadi. Di kemudian hari kita belajar, mempelajari perbedaan pendapat di kalangan ulama, bagaimana mereka menentukan istidlalnya seperti apa, kemudian istinbat hukum bagaimana. Lalu kecenderungan hati kita setelah kita belajar, kita cenderung bahwa yang benar, yang arjah adalah pendapat yang mengatakan zakat itu sebaiknya dibayar paling cepat sekitar 2 hari sebelum hari raya. Kita lebih cenderung kepada dalil itu. Dan kita misalnya
seseorang sudah kemudian berijtihad bahwa tidak sah hukumnya mengeluarkan zakat sebelum itu. Ini misal lah, paham kalau masalah? Ternyata dia berpendapat mengikuti pendapat ulama yang mengatakan tidak sah zakat dikeluarkan 2 hari, di bawah dari 2 hari sebelum hari raya. Pertanyaannya, jika kemudian timbul keyakinan di hatinya yang begitu, wajib lainnya mengulang zakat yang sudah dikeluarkan sebelum Ramadan? Kada wajib. Kada wajib. Kenapa? Karena ulama katakan ketika seseorang melakukan satu amal yang bersandarkan kepada fatwa, makanya kada perlu mengulang amal itu meskipun timbul keyakinan di hatinya setelah terjadinya amal itu bahwa yang lakukan itu kada sah menurut madhab baru yang inya yakini tadi. Paham masalah? Kesimpulannya kita ini kalau memang kita ini muqallid, orang nang kada tapi mengerti dalil, kita kan boleh mengikuti pendapat. Makanya kan taklid itu ketika kita mengikuti pendapat seorang ulama tanpa mengerti rincian dalil kan. Berarti kita ini muqallid, bertaklid kepada mereka. Ketika ada ulama yang kita yakini apa yang mereka sampaikan benar, lalu kita ikuti pendapat mereka, berarti kita muqallid. Maka cukup bagi kita. Makanya Sayyid Ahmad bin Siddiq ketika membahas satu masalah, biasanya beliau akan membuka dulu, ini masalah ini terdapat pendapat begini, masalah ini menurut imam ini begini, beliau sebutkan imamnya. Nah lalu beliau katakan setelah itu, bagi orang yang berada di dalam maqam muqallid macam kita, maka cukup baginya jarsirin kami sebutkan orang-orang yang mengatakan pendapat itu maksudnya. Tetapi bagi para penuntut ilmu, ujar sidin, atau orang-orang yang memang ingin mengerti lebih dalam terkait masalah bagaimana mereka mengambil dalil, baru beliau buka selanjutnya, begini dalil orang yang mengatakan boleh, ini dalil yang mengatakan tidak boleh. Jadi menunjukkan ketika kita yakini macam Imam Syafi'i misalnya berpendapat begitu, lalu timbul keyakinan di hati kita untuk mengikuti Imam Syafi'i, saya ikuti. Paham masalah? Dan setiap ulama madhab apabila memiliki satu pendapat, meskipun seakan-akan yatafarrad, misalnya kita katakan satu imam ini dari 4 madhab, 3 madhab begini, 1 madhab begitu, itu belum tentu satu madhab itu menyendiri dengan pendapat tadi lah. Itu biasanya selalu ada orang sebelum mereka yang berpendapat seperti itu, dan biasanya mereka memiliki sandaran terkadang dari para sahabat. Artinya dalam hal itu mereka tidak sendiri, selalu ada pendapat sebelumnya yang mengatakan seperti itu. Lalu kemudian dan kita kada boleh ingkari, ulama katakan la yajuzul ingkar fi masalatil khilaf, kada boleh kita mengingkari perkara khilaf. Ente jangankan masalah ini, masalah waris saja. Masalah waris itu kan berkaitan harta orang. Harta orang kan. Harta orang ini. Misalnya ada anak perempuan hanya berdua dengan istrinya. Berduaan aja. Orang mati, anaknya begini lawan istrinya yang ada penerima waris. Penerima waris asobah kada ada sama sekali, tidak ada anak, tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada saudara, tidak ada paman, tidak ada sepupu, tidak ada ponakan, pokoknya kada ada sama sekali orang yang menjadi asobahnya. Ini cuma punya ahli waris anak bebini dengan istri. Dalam kasus ini kayak apa Nusari? Kan ulama katakan anak perempuan ini mendapatkan 1/2 ketikanya sendiri kan, dan tidak ada mu'asib. Istri dapat 1/8 inda wujudi far'il waris ketika ada anak. Lalu dalam kasus ini berarti kan kita buat asal masalah pasti 8 kan, 8 asal masalah, kemudian kita berikan 1 untuk istri, 4 untuk
anak bebini. Berarti sisa harta berapa? 3. Hah? Kayak apa masalah ini? Kayak apa masalah ini? Tadi. Kita kan boleh main coret. Kalau kayak itu langsung aja coret, jangan asal masalah 8 tadi. Coret ganti 5, kada bisa begitu. Kalau ikam ulah begitu, berarti istri kena dapat jatah 1/5. Paham maksudnya? Nah dalam kasus ini kayak apa deh? Nah makanya dalam istilah waris ada kena disebut rot. Rot itu membagi kembali warisan kepada ashabil furud nih, kepada si istri atau kepada si anak. Nah ternyata ujar Sayyidina Zaid, istri kada boleh mendapatkan jatah rot. Berarti sisa harta yang 3 itu kita berikan semuanya kepada anak bebini. Karena ahli waris ini kada punya ahli waris siapapun kecuali 2 orang ini aja. Maka sisa duit tadi kita berikan kepada anak bebini. Berarti anak bebini dapat 7 bagian, istri dapat 1. Ya Allah. Ini pendapat Sayyidina Zaid. Tapi Sayyidina Utsman katakan bahwa istri berhak dapat jatah rot. Nah, kalau istri berhak kita beri jatah rot, kita berinya jatah rot, berarti kan istri kena bakal mengambil jatah anak kalau terkurangi kalau. Ini kan berarti masalah memakan harta kalau deh. Masalah memakan harta orang lain. Dalam kasus ini loh, masalah rot ini ulama perbedaan pendapatnya banyak, dan bukan ulama sahabat. Sahabat berbeda pendapat dalam kasus ini. Mereka berijtihad. Artinya kita kada boleh ingkari itu. Karena nas yang disampaikan Nabi kadada, makanya terbuka pintu ijtihad bagi mereka. Nah itu yang terjadi. Lalu karena undang-undang ini mengikuti misalnya perundang-undangan di negara ini mengikuti pendapat Sayyidina Utsman, itu kan bisa diingkari. Ada perundang-undangan kita mengikuti pendapat yang disampaikan oleh Sayyidina Zaid, kan bisa diingkari. Nah itu yang terjadi dalam masalah perbedaan pendapat di kalangan mereka. Selama memang tidak ada dalil yang qat'i di situ. Ulama mesti berbeda pendapat. Makanya selama itu bukan masalah akidah, ulama katakan bukan masalah usul, salah furu' kita tidak boleh ingkari. Nah kemudian terkait masalah niat, apabila orang sudah terlanjur menyerahkan zakat tak jolong bagi ke orang miskin, selesai. Beberapa hari kemudian timbul keraguan di hatinya, aku kada ingat semalam aku sudah berniat ke belum, berniat ke belum. Ragunya, apakah kemudian inya mesti mengulang zakatnya? Ujar Habib Abdurrahman Masyhur di dalam Bughiyah, kada wajib. Kada wajib. Karena ulama katakan secara umum dalam kaidah asyak ba'da faraghil ibadati la yadur. Keraguan-raguan yang timbul setelah ibadat selesai dilakukan kada akan merusak ibadat itu. Sudah tuntung dia berwudu, tuntung sudah, jalan dah menuju ke masjid hendak sembahyang sunnah wudu, lalu timbul keraguan di kepala kita nih, di hati kita nih, aku tadi berwudu berniat kah kada, berniat kada, kada, kayaknya berniat kayaknya kada, sudah menikah itu teruskan aja, kada usah mengulang wudu. Nah kecuali ulama katakan kecuali dalam masalah sholat, ulama kecualikan kecuali dalam masalah sholat. Itu disebutkan oleh Habib Abdurrahman dalam Bughiyah. Tetapi kemudian disebutkan ulang dalam Hasyiah Bughiyah. Dalam Hasyiahnya dikatakan ada pendapat daripada Ibnu Qasim Ubadi, beliau katakan apabila seseorang ragu setelah berzakat apakah berniat atau tidak, maka wajib inya mengulang zakat. Wajib mengulang zakat. Ujar Ibnu Qasim Ubadi. Itu dalam Hasyiah Bughiyah. Tetapi mayoritas ulama cenderung kepada pendapat Habib Abdurrahman Masyhur yang mengatakan bahwa tidak perlu inya mengulang zakat bila inya ragu apakah sudah berniat atau belum. Itu terkait masalah, itu adalah masalah niat.
Sudah, itu masalah niat lah. Lalu kemudian timbul pertanyaan. Kita katakan tadi bahwa yang membayarkan zakat, yang berniat adalah orang yang berzakat atau orang yang menanggungkan. Atau kita sebelumnya bicara dulu masalah bagaimana lafadz niat itu. Kalau dia berniat sendiri untuk dirinya, maka dia katakan dalam hatinya saja, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah atas diriku fardu karena Allah. Itu jika niat sendiri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat mengeluarkan zakat fitrah atas diriku fardu karena Allah. Itu kalau kita sendiri. Sekarang kalau kita berniat untuk istri, hanya dia saja misalnya, kita sudah bayar, lalu kita hanya membayarkan untuk istri saja, lalu kita katakan dalam hati ataupun kita lafadzkan dulu lafadznya, yang penting di hati berniat, karena letak niat dalam hati. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku keluarkan zakat fitrah atas istriku fardu karena Allah Ta'ala. Boleh kita sebut begitu. Berarti istri kita lah. Kemudian andai kata kita untuk anak pulang, kita katakan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ibni atau an binti. Sengaja aku keluarkan zakat fitrah atas anakku yang laki-laki atau perempuan, siapa namanya. Lalu kita katakan fardhan lillahi ta'ala. Nah. Lalu kemudian kalau kita borongan aja sudah, kada usah sebutkan istri, anak, laki-laki, perempuan, langsung jadi satu, maka kita katakan ini kita, istri, anak dan seluruhnya. Maka kita katakan nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni, anni wa amman talzamuni nafaqatuhum lillahi ta'ala. Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah atas diriku dan atas orang-orang yang menjadi tanggunganku fardu karena Allah Ta'ala. Jadi nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa amman talzamuni nafaqatuhum lillahi ta'ala. Sengaja aku keluarkan zakat fitrah atas diriku dan atas orang-orang menjadi tanggunganku fardu karena Allah. Kemudian bagus ketika kita selesai berniat, misalnya nih ada beras, lalu beras ini kita niatkan kan, sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah atas diriku fardu karena Allah Ta'ala. Berarti selesai sudah kita berniatkan, baru kita katakan Allahumma ja'alha maghnama wa la taj'alha maghrama. Ya Allah, jadikanlah zakat yang ulun keluarkan ini sebagai simpanan yang menguntungkan ulun, dan jangan jadikan zakat ini sebagai pemberian yang kelak akan merugikan ulun. Paham lah? Itu doa yang kita ucapkan ketika kita menyerahkan zakat kita. Kemudian orang yang menerima pulang, orang yang menerima zakat diterima, saya terima zakat ini mudah-mudahan berberkah. Lalu kita doakan ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqait. Semoga Allah memberikan kamu pahala atas apa yang telah kamu berikan, dan semoga Allah menjadikan apa yang kamu berikan ini sebagai sesuatu yang akan mensucikan diri dan hartamu, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan atas apa yang tertinggal dari hartamu. Itu masalah niat dan doa.
Selesai. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika seseorang keluar kota, lalu bagaimana dengan zakat anak istrinya yang tinggalkan di kampung? Karena kita katakan tadi bahwa zakat itu mesti niat diletakkan oleh yang memiliki harta atau orang yang menjadi penanggung jawab, walinya. Berarti aku keluarkan zakat atas istriku, dan aku keluarkan zakat atas anakku kan, dan aku yang akan berniat atas harta tadi. Tapi masalahnya kita berada di luar kota atau kita berada di luar negeri, sedangkan anak istri kita berada di kota atau negeri yang berbeda. Lalu bagaimana yang demikian? Jadi pendapat pertama, ulama mengatakan mereka modelnya itu mengikuti macam seperti nikah. Jadi di sini ujar mereka, wali mengambil alih hak si bapak tadi. Ketika bapaknya ini berada di luar kota atau luar negeri, maka si wali yang turun tangan dalam hal ini, karena berarti kalau mengikuti pendapat ini kita laporkan saja kepada petugas-petugas yang ditunjuk oleh pemerintah secara resmi. Kita katakan kami laki berada di luar negeri kayak apa, lalu mereka kena akan mencari, ada lasirin meninggali duit ada, nah lalu duit tadi diserahkan kepada petugas tadi, lalu petugas tadilah yang akan meniatkan atas anak dan istri tadi. Jadi modelnya mereka menyamakan macam nikah kan begitu. Ketika seorang suami berada di satu tempat di luar kota dan jadi kita kada jelas bagaimana keadaan mereka, maka wali hakim yang mengambil alih hak sebagai wali. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, apabila seorang suami tidak berada di tempat yang sama dengan istri anaknya, pendapat kedua mengatakan maka boleh bagi si istri yang berniat atas nama anak tadi. Jadi istri berniat untuk dirinya sendiri atas nama anak. Karena memang kita katakan di dalam mazhab Imam Ahmad, ada pendapat katakan dalam mazhab Imam Ahmad bahwa pada dasarnya perempuan itu inya berhak untuk menzakati dirinya sendiri. Karena secara umum dikatakan yang termasuk minal unsa waz zakar, ini termasuk dalam kategori unsa di sini. Makanya berhak untuk mengeluarkan zakat atas dirinya sendiri. Makanya berarti keluarkan sendiri, ini keluarkan anaknya. Pendapat kedua, kada harus menunggu laki. Pendapat ketiga, laki boleh mengeluarkan di tempatnya sana atas nama istri dan anaknya yang berada di luar kota. Dengan pertimbangan, berarti kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan boleh saja zakat itu dipindahkan. Artinya dia tidak berada di tempat yang sama di mana zakat dikeluarkan. Meskipun kalau kita bicara pendapat di dalam mazhab al-Imam Syafi'i secara umum, di dalam mazhab Imam Syafi'i secara umum haram hukumnya memindahkan zakat keluar daerah dan tidak sah. Itu pendapat yang dipegang di dalam mazhab secara umum. Terlepas karena perbedaan pendapat di kalangan mutaakhirin, tetapi secara umum pendapat mazhab haram hukumnya memindahkan zakat keluar daerah dan tidak sah. Baik. Sekarang kita lihat kenapa ulama Syafi'i mengatakan tidak boleh zakat itu dikeluarkan dari daerah itu. Mereka berdalilkan apa yang Nabi sampaikan kepada Sayyidina Mu'az, annallaha iftarada alaihim sadaqah. Ujar Nabi, wahai Mu'az, Allah telah mewajibkan sedekah kepada mereka. Artinya ketika Sayyidina Mu'az pergi ke Yaman, ujar Nabi, wahai Mu'az, padahi orang-orang Yaman, Allah mewajibkan zakat atas mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan akan dikembalikan lagi kepada mereka. Nah, kalimat ini menurut mereka menunjukkan di mana zakat itu diambil, maka di situ juga zakat itu dibagi. Jelas itulah. Itu pendapat pertama.
Jadi kita boleh katakan pendapat pertama di dalam mazhab al-Imam Syafi'i secara umum bahwa zakat itu haram dipindah keluar kota dan tidak sah. Berarti yang sedang kita bicarakannya adalah apa hukumnya memindah zakat keluar. Aku berada di Samarinda, lalu aku berzakat ke Banjar. Berarti menurut pendapat pertama ini dalam mazhab al-Imam Syafi'i bahwa tidak sah hukumnya dan haram. Berarti kalau kita mengikuti pendapat ini apa konsekuensinya, Min? Karena sekarang ibrahnya adalah waktu wujub. Ibrahnya waktu wujub. Berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya begini. Kita katakan zakat itu kan pada dasarnya wajib ketika tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Menurut mazhab Syafi'i di situ kan. Berarti konsekuensi dari hukum yang kita pilih ini, seandainya hati ikam cenderung untuk mengatakan bahwa zakat tidak boleh dipindah keluar daerah dan tidak sah. Kalau kita mengikuti pendapat itu berarti resikonya apa? Resikonya adalah kalau Amin berzakat di Samarinda tanggal 20 Ramadan, berzakat di Samarinda, julung zakat. Bolehlah berzakat tanggal 20 Ramadan? Boleh. Nah tanggal 26 Amin mudik. Boleh ke Banjar. Begitu tiba malam hari raya, ternyata Amin berada di Banjar. Maka ulama katakan wajib hukumnya Amin mengeluarkan zakat untuk kedua kalinya di Banjar. Kalau kita cenderung kepada pendapat yang mengatakan haram dan tidak sah tadi. Kan di dalam mazhab, pendapat yang dipegang dalam mazhab secara umum dikatakan bahwa tidak sah dan haram. Berarti zakat ikam yang tanggal 20 tadi kada sah, Min. Kada sahnya karena ibrahnya ulama katakan yang dijadikan patokan adalah di mana ente berada ketika waktu wajib, bukan waktu jawaz. Kalau memilih pendapat itu gitu. Itu satu. Dua pulang. Ente kada kemana-mana, ente di Samarinda aja, julung zakat lawan siapa? Lawan Ansori. Begitu ente serahkan kepada Ansori, zakat diterima Ansori, tanggal 20, boleh lah? Boleh. Ternyata tanggal 25 Ramadan Ansorinya ke Jawa. Di bawahnya harta tadi. Sampai malam hari raya Ansori kada bulik, maka Amin tetap mengulang lagi di sini. Itu konsekuensi dari hukum yang dipilih jika kita mengatakan bahwa memindah zakat keluar daerah hukumnya haram dan kada sah. Jadi antara kita dan harta itu harus berada di kota yang sama intinya kita. Kita harta dan penerimanya harus berada di kota yang sama. Itu satu pendapat pertama. Tapi rasanya sulit benar bang ini. Lalu akhirnya pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan haram memindahkan keluar daerah tapi sah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i tadi dikatakan haram tidak sah. Pendapat kedua haram tapi sah. Menurut kedua. Teringat daripada yang pertama. Pendapat ketiga ditafsil. Seperti mazhab Syafi'i, hukumnya haram dan tidak sah jika sasarannya adalah orang lain. Kita punya kenalan, kawan di Jakarta, lalu ke situ kita berzakat. Pendapat ketiga haram dan tidak sah jika sasarannya orang lain. Tetapi kemudian dikatakan hukumnya berubah menjadi boleh dan sah apabila sasarannya keluarga kita. Berarti kalau ente nih misalnya datang ke Samarinda ini begawi, aslinya orang mana? Aslinya misalkan katakan orang Malang. Nah di Malang keluarganya banyak susah, ini di sini berdagang dan sukses. Lalu keluarga di sana kan dengar kabar, oh si Anu sukses sekarang di Samarinda. Lalu mereka berharap kesian. Ada juga kah ingat lawan kita di kampung nih Jar? Lalu si orang ini tadi mengeluarkan zakat diberikan kepada keluarganya di Malang, padahal ini berada di Samarinda. Nah ini menurut ulama hukumnya sah dan itu boleh dilakukan kalau sasarannya keluarga. Tapi kalau sasarannya orang lain kada boleh. Ini pendapat Ibnu Shalah.
Pendapat yang ketiga kan. Jadi pendapat pertama haram tidak sah, pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat kedua haram tapi sah, berarti lebih ringan. Pendapat ketiga apabila sasarannya orang lain haram tidak sah. Apabila sasarannya keluarga boleh sah. Pendapat ketiga ini pendapat Ibnu Shalah. Pendapat yang keempat boleh dipindahkan kemanapun secara mutlak, titik. Boleh dipindah secara mutlak, titik. Baik harta itu inya yang pegang atau harta itu dititipkan kepada hakim, kepada imam. Maksud kepada imam kita kata berarti Basnas yang pegang. Kalau Basnas yang pegang hartanya, Basnas punya hak untuk menyerahkan harta ini kira di mana membutuhkan, di Berau, antar ke Berau. Atau harta itu kadang kita serahkan Basnas, kita yang langsung antar. Oh di Berau misalnya terjadi sesuatu, naudzubillah min dzalik misalnya, lalu orang-orang Berau membutuhkan bantuan, lalu harta kita kirim ke Berau, boleh secara mutlak. Ini pendapat namanya pendapat yang zahir di dalam mazhab. Pendapat yang muqabilul azhar di dalam mazhab kita Syafi'i, dan ini adalah pendapat Imam Bukhari. Imam Bukhari berpendapat begini. Ujar Imam Bukhari boleh jadi pindah, titik. Titik. Siapakah yang menerima, siapakah yang membagi, kita kah, julung ke Basnas kah, pokoknya antar keluar kota boleh, titik. Itu menurut Imam Bukhari, dan ini pendapat Imam Al-Khattabi. Pendapat Imam Hanafi, mazhab Hanafilah. Bedakan antara pendapat jumhur Hanafiyah dengan pendapat pribadi Imam Hanafilah. Kalau pendapat jumhur Hanafiyah mengatakan boleh zakat dipindah keluar kota, titik, secara mutlak artinya. Itu pendapat jumhur Hanafi. Artinya ulama-ulama dalam mazhab Hanafi berpendapat boleh. Jadi sepakat dengan Imam Bukhari mengatakan boleh, titik, kada ada koma-koma sama sekali. Pendapat yang kelima, boleh dipindah kemanapun bila yang memindahnya imam. Ya, bila macam kita serahkan kepada yang ditunjuk pemerintah, lalu yang ditunjuk berarti Basnas kita nih kan, memang resmi dari pemerintah. Lalu Basnas misalnya menyerahkan ini keluar kota, itu boleh bila yang membaginya Basnas. Tapi bila yang membaginya pribadi muzakinya langsung, kada boleh. Ini pendapat kelima. Ini pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik. Jadi yang boleh membagi adalah pemerintah, bukan muzaki secara langsung. Pendapat yang keenam, boleh dipindah secara mutlak, baik oleh yang pemilik harta atau pemerintah, baik kepada orang lain atau keluarga, boleh secara mutlak. Tetapi hanya boleh dalam jarak yang tidak sampai masafatul qasar. Jadi di sini ke Tenggarong masih boleh. Tapi bila jaraknya di atas itu, di atas 80 kilo kita katakan, maka kada boleh. Sini ke Balikpapan kada boleh, sini ke Tenggarong boleh. Bila jarak tempat kita meletakkan zakat tadi kurang dari 80 kilo, kurang dari masafah qasar, dari jarak sembayang qasar, itu boleh. Bila lewat dari jarak qasar kada boleh. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang ketujuh, sah hukumnya memindahkan kemanapun, sah, tetapi makruh. Arti makruh, dianjurkan jangan. Berarti dianjurkan untuk tidak dipindah saja. Tapi andai dipaksakan dipindah, makruh, tapi sah. Ini pendapat Imam Royani. Imam Royani dalam mazhab Syafi'i kan. Pendapat Imam Royani dan pendapat Imam Al-Khattabi. Yang kedelapan, makruh, sama kayak Imam Royani, makruh dipindahkan apabila yang dibari orang. Jadi macam kayak di atas ya, tapi di atas kan antara haram. Kalau ini makruh diberikan kepada orang lain, tapi sah, makruh hukumnya. Dan tidak makruh jika yang diberikan keluarga. Ini pendapat Imam Hanafi secara pribadi. Nah ini perbedaan pendapat terkait masalah hukum. Berarti sudah kayaknya aja pendapat kita katakan tadi bahwa memindah zakat keluar daerah dalam mazhab Syafi'i, betul?
Pendapat yang adhar kada sahla dan haram, tetapi kita katakan muqabilul adhar mengatakan ternyata sah. Pendapat Imam Bukhari. Nah ini kan pendapat Imam Ibnu Ujail. Kalau orang kada kenal Imam Ibnu Ujail, ya ini bisa mengikuti pendapat Imam Bukhari. Imam Bukhari katakan boleh titik. Dan ini yang difatwakan oleh hampir semua mutaakhirin dari semua mazhab. Perhatikan baik itu Darul Ifta Mesir, apakah itu Lajnatud Daimah Saudi, atau Majelis Ulama Indonesia, mereka semua sepakat mengatakan boleh saja dipindahkan keluar daerah, terutama jika memang ada hajat yang mendorong untuk itu. Baik itu terkait masalah memindah zakat keluar daerah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini masalah niat tadi lah, sudah selesai kita bicarakan niat dan siapa yang meniatkan. Sudah kita katakan tadi, kalau misalkan aku berniat untuk pribadiku maka aku yang membayar, aku yang berniat. Kalau aku berzakat untuk anak biniku, aku juga yang berniat, karena mereka berada dalam tanggung jawabku. Wallahu a'lam bishawab.